Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zona cuan dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian pada hari ini nih? Ya, kita mau mengucapkan terima kasih bulan Mei dan selamat datang di bulan Juni. Semoga bulan Juni ini apa yang kita dapatkan jauh lebih baik dari bulan Mei ya. Walaupun setiap harinya dan setiap bulannya itu mungkin terkesan sama aja, tapi kita sebagai manusia yang produktif nih, pengennya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun harus ada progres. Peningkatan dari target-target kita yang sudah kita pikirkan setiap harinya. Ya, target-target itu kan setiap orang beda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Kemampuan masing-masing baik secara fisik, baik secara finansial, baik secara sosiologi. Di setiap daerah juga berbeda-beda. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas masalah yang baru dapat atau mau dapat gaji double nih. Ya, teman-teman yang bekerja di instansi pemerintahan ya, ASN ya, ASN atau yang dulunya itu dikatakan PNS ya. ASN atau PNS ini bulan ini dapat gaji 13 guys ya. Bulan ini dapat gaji 13. Sedap betul nih. Yang kemarin THR masih belum kering, sekarang sudah dapat gaji 13. Mantap kali. Ya, mungkin tanggal 5 nanti siap-siap nomor rekening atau ATM-nya dicek ya. Tanggal 5 udah masuk atau belum ya, sesuai dengan edaran Menteri Keuangan kemarin untuk pencairan gaji 13 di bulan Juni dan tepatnya ada di tanggal 5 Juni. Ups, mantap nih. Nah, buat teman-teman sekalian pekerja-pekerja di instansi pemerintahan atau ASN, ya kalau dapat gaji alhamdulillah itu berkat jerih payah kalian selama ini untuk menembus ketatnya persaingan menuju pegawai negeri ya. Ketatnya persaingan menuju pegawai negeri baik CPNS, P3K, K2 dan lain sebagainya, itu betul-betul persaingan yang sangat-sangat ketat kan. Kalau kalian itu mendapatkan gaji 13 seperti ini ya, tentu saja jangan digunakan untuk sesuatu yang apa ya, yang non profitable. Harus profit teman-teman. Mumpung ada cadangan gaji nih. Selama 1 tahun kalian mendapatkan 14 gaji termasuk THR maupun gaji 13 ini. Nah, bagaimana sih untuk menambah profit, menambah income dan lain sebagainya? Yang pertama itu bikinlah kalian usaha untuk set income ya, usaha. Seorang ASN bisa bikin usaha part-timer ya. Usaha part-timer kalian bisa bisa menambah income lewat usaha. Kenapa lebih enak seperti ini? Di video yang sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa mereka-mereka yang mendapatkan gaji, mereka-mereka mendapatkan gaji itu lebih secure ketika membuka usaha baru ya. Jadi apa yang dikeluhkan oleh banyak pengusaha swasta nih ya. Yang ini pengusaha kecil ya, usaha-usaha kecil menengah ya. Apa yang dikeluhkan oleh usaha-usaha di sektor swasta yang non bekerja, yang mendapatkan gaji atau mendapatkan upah bulanan, itu yang pertama adalah modal. Modal biasanya mereka yang modalnya kecil, yang non dapat gaji pasti hutang. Dan ini yang bikin pusing sebenarnya, utang seperti ini untuk membuka usaha itu sangat-sangat resiko tinggi ya, sangat-sangat riskan. Tapi bagi kalian yang mendapatkan gaji bulanan atau terutama nih ASN nih, lebih enak sebenarnya untuk membuka usaha menengah ke bawah. Ya, untuk menambah income kalian sebenarnya bisa bikin usaha, bisa bikin bisnis sampingan lah yang bisa mungkin bukan kalian sendiri yang mengelola, mungkin ada saudara, anak dan siapalah yang bisa kalian percaya untuk mengelola usaha-usaha kecil kalian. At least uang atau dana tabungan safety money yang kalian simpan itu bisa berkembang dan berputar.
cash flow jauh lebih tinggi pastinya. Lalu yang kedua bisa kalian investasikan. Investasikan di sini bisa berupa investasi emas mungkin karena walaupun investasi emas itu fluktuasinya tidak terlalu tinggi ya, tapi at least secara jangka panjang investasi emas itu sangat menguntungkan. Memang keuntungan dari emas itu tidak bisa kita harapkan tinggi-tinggi, tidak bisa harapkan tinggi-tinggi. Sekarang beli per gramnya itu 1 juta, untuk 3-5 tahun kemudian jadi 5 juta. Kalau tidak ada inflasi yang betul-betul gede ya emas tetap aja misalnya 5 tahun ke depan paling-paling 1 juta jadi 1.200.000, 1.300.000 gitu-gitu aja. Atau mungkin kalian investasi propertis nih. Kalau kalian suka nabung dapat safety income, safety money ya, safety apa sih, tabungan atau uang yang bisa kalian pakai untuk masa depan. Kalian bisa investasikan lewat properti. Properti ini adalah investasi yang sangat menguntungkan di jangka panjang kawan-kawan. Ya jangka panjang 5-10 tahun untuk investasi properti ini masih sangat menjanjikan. Ya memang kalau terkena pandemi seperti kemarin harga properti jatuh, iya itu kan kondisi-kondisi yang accidental aja sih. Kondisi yang tidak kita harapkan setiap harinya. Nah, untuk masalah investasi properti seperti ini, biasanya kalian sendiri yang tahu nilainya di daerah kalian masing-masing. Ya, atau mungkin kalian mau belajar investasi di dunia saham. Investasi di dunia saham ini juga lebih enak karena dengan investasi di dunia saham kalian tidak usah repot-repot buka lapak atau bikin usaha dan lain sebagainya. Kalian cukup belajar untuk mengetahui apa sih saham seperti itu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian pelajari untuk menaruh dana kalian atau berinvestasi di saham yang kalian mau. Batuk. Nah, lalu kemudian atau kalian mau berinvestasi di bidang cryptocurrency. Itu juga sama sih teman-teman, walaupun resikonya jauh lebih tinggi daripada emas, propertis maupun saham. Itu kripto dan trading atau forex ya. Forex itu pun investasi, hanya saja itu resiko yang jauh lebih tinggi daripada investasi yang lain. Tapi saran saya sih ketika kalian mempunyai safety money, safety uang tabungan seperti itu, kalian ketika mau berinvestasi, investasilah segala sesuatunya itu yang fluktuasinya jangan terlalu tinggi. Kecuali kalian betul-betul seorang fighter yang mau mengambil resiko yang besar. Dari banyak investasi itu ada emas, propertis, saham, ya udah ambil semua. Atau yang paling resiko dari kedua investasi yang sebelumnya ya saham. Bisa dapat cuan harian, mingguan, bulanan, bahkan juga setiap tahun kalian bisa dapat dividen. Tapi juga seperti itu resikonya ketika berinvestasi saham, harus siap loss. Setiap dagang harus siap rugi, kan gitu. Ya itu yang pertama tadi bikin usaha, yang kedua investasi, atau mungkin yang ketiga ketika kalian sudah mempunyai putra putri ya, kalian mau berinvestasi masa depan anak-anak kalian, itu juga boleh, itu juga bagus. Karena apa? Ketika menyiapkan masa depan atau meningkatkan sumber daya manusianya itu, ibarat kata itu kita sudah kasih modal tapi nggak balik. Iya, misalnya kalian punya putra putri yang mau kuliah, kalian siapkan dana 100 juta, 200 juta untuk biaya kuliah. Apakah itu balik? Tidak teman-teman semuanya. Tapi kalian menciptakan sebuah kualitas sumber daya manusia itu dengan baik. Anak-anak kalian jadi lebih pintar, pengetahuan juga lebih bagus, sudut pandang atau cara memandangnya, wawasannya pun jauh lebih luas.
Walaupun sebagai orang tua mungkin kalian tidak mengharapkan anak itu mengembalikan apa yang sudah kalian keluarkan. Ya nggak mungkin lah orang tua itu seperti walaupun ada sih, ada. Walaupun ada orang tua yang, ketika seorang anak dianggap gagal ya, kuliahnya, nggak lulus misalnya kalau katakanlah kalau baru lulus, kalau terutama nih anak cewek nih, baru lulus terusan, nikah. Ada yang orang tua, "Kamu itu dulu aku kuliahin mahal-mahal gitu lulus kok langsung nikah." Itu seperti itu kan banyak. Dan itu teman-teman semuanya bagi kalian yang sudah niat untuk meningkatkan kualitas anak-anak kalian, janganlah sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Itu sebuah sebuah tabiat atau sebuah perbuatan yang tabu bagi orang tua. Kecewa boleh. Karena sebagai orang tua tidak pernah mengharapkan segala sesuatu itu dibalikin oleh anak. Cukup melihat mereka bahagia, biasanya orang tua itu sudah senang. Kan gitu. Nah, itu yang bisa kalian manfaatkan untuk safe deposit ketika kalian mempunyai gaji ya, ketika kalian mau gaji terutama ASN yang dapat 14 gaji dalam 1 tahun ya. 12 gaji utama, 1 THR, dan 1 gaji 13. Well, selamat yang mendapatkan gaji 13 yang cair tanggal 5 bulan Juni ini. Jangan lupa untuk tetap keep the money. Jangan dihambur-hamburkan, jangan digunakan untuk sesuatu yang mudorot. Sudah undur diri, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.